Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming atau yang disingkat dengan OOP. Di video kali ini kita akan membahas konsep dasar OOP. Mengapa penting dan bagaimana OOP diterapkan dalam PHP? Ya, kita akan mulai belajar OOP menggunakan coding PHP. Jika Anda baru mengenal OOP, video ini akan membantu Anda memahami dasar-dasarnya dengan mudah. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu OOP. OOP yang kepanjangannya adalah Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Setiap objek memiliki entitas yang memiliki data dan metode. Untuk data sendiri itu disebut dengan properti, sedangkan metode kalau dalam fungsi dalam bahasa pemrograman PHP itu biasanya disebut dengan fungsi. Melalui OOP kita bisa membuat kode yang lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk di-maintain. Sebelum kita belajar untuk membuat kode OOP dalam PHP, ada baiknya kita membahas dulu apa sih manfaat OOP gitu ya. Beberapa manfaat utama dari OOP adalah pertama, membuat kode lebih mudah untuk dipelihara dan diubah. Yang kedua, memungkinkan penggunaan kembali kode melalui konsep pewarisan. Kemudian, mengorganisir kode secara lebih logis dengan membungkus data dan fungsionalitas dalam satu unit yang disebut dengan kelas. Kemudian kita bahas lagi mengenai konsep dasar dari OOP yang ada pada PHP gitu ya. OOP terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama itu encapsulation ya. Jadi encapsulation ini adalah proses membungkus data dan fungsi. Data di sini tadi kita sebut dengan properti ya, sedangkan fungsi itu adalah metode ya. Jadi proses membungkus data dan fungsi yang bekerja pada data tersebut dalam satu unit ya. Yang kedua, konsep dasar OOP dalam PHP adalah abstraction, yaitu menyembunyikan detail kompleks dari pengguna dan menampilkan hanya hal-hal yang penting saja. Yang ketiga adalah inheritance, kemampuan suatu kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Yang keempat adalah polymorphism, konsep di mana satu metode dapat memiliki bentuk atau implementasi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan coba membuat kelas dan objek dalam PHP ya. Pertama-tama kita buat dulu projectnya. Misalnya di sini kita membuat project ya. Buat project PHP gitu ya. Nah, di sini kita sudah membuat project PHP ya.
Untuk editornya kita bisa menggunakan VS Code ya. Kita coba dulu buka foldernya tadi. Foldernya adalah PHP ini. Di sini kita tambahkan dulu satu kelas ya. Nama kelasnya adalah mobil gitu ya. Di sini kita kasih nama mobil titik PHP gitu ya. Nah, kemudian kita coding pembuka PHP seperti ini ya. Kemudian kita deklarasikan ya, nama kelas adalah mobil gitu. Nah, ini ya kelasnya. Kemudian kita kasih komentar sini ya. Di sini kita kasih komentar membuat kelas mobil. Nah, ya. Kemudian selanjutnya kita membuat properti. Properti di sini adalah data ya atau variabel. Public, jadi mobil itu mempunyai merek, kemudian mempunyai warna, kemudian kita buatkan membuat konstruktor ya. Konstruktor ini adalah metode atau fungsi yang otomatis dijalankan ketika objek ini dibuat gitu ya. Kita buatkan metode atau fungsi function construct kayak gini ya. Kemudian di sini kita tambahkan propertinya gitu ya, merek dan warna seperti ini. Kemudian ketika ada instance dari kelas mobil ini nanti, jadi function atau method construct nanti itu akan dijalankan gitu ya. Di sini ada this merek itu sama dengan merek ini. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian this ini adalah dia akan mengisi variabel yang di sini ya dengan data dari konstruktor yang di sini sama dengan dolar warna gitu. Nah, ini adalah method construct ya. Kemudian di sini kita membuat metode lagi ya yang menampilkan info dari mobil gitu ya. Pertama kita kasih komentar dulu metode untuk menampilkan detail mobil gitu ya. Kemudian kita buatkan metodenya public function, kemudian nama metodenya adalah tampilkan info gitu.
Kemudian di sini kita cetak gitu ya dengan menggunakan keyword echo. Mobil ini bermerek, mereknya adalah kita ambil this merek, kemudian kita sambung stringnya dan berwarna, kita sambung lagi stringnya, kita ambil this warna, kemudian kita kasihkan perintah BR gitu ya. Nah, oke, ini adalah metode untuk menampilkan info daripada mobil. Kemudian kita akan membuat instan ya, instan daripada kelas ini ya menjadi sebuah objek. Jadi kita di sini kasih komentar dulu, membuat objek dari kelas mobil. Ini ya. Jadi kita di sini buat variabel dulu. Anggaplah nama objek atau variabelnya itu adalah mobil 1. Kemudian kita buat instan daripada kelas mobil dengan menggunakan keyword new mobil. Kemudian di sini tadi kan ada konstruktor ya, Toyota. Kemudian parameter yang kedua adalah warna. Warnanya misalnya hitam, mereknya Toyota. Kemudian kita buat lagi objek nih, menggunakan nama objek mobil 2. Kemudian kita instan dari kelas mobil dengan parameter konstruktor Honda dengan warna merah. Nah, kemudian kita coba ya untuk memanggil metode pada objek tadi. Kita mempunyai metode tampilkan info gitu ya. Jadi kita di sini mengakses metode berdasarkan objek ya, objek yang sudah kita buat instannya dari kelas mobil. Itu mobil 1, kemudian kita akses tampilkan info. Kemudian objek mobil 2 juga akses tampilkan info gitu. Kita simpan. Ya sudah kita simpan ya. Nah, kemudian coba kita jalankan ya. Coba kita jalankan. Kita cek dulu filenya. Di sini ada mobil.php ya. Coba kita jalankan dengan perintah php save as, kemudian localhost, portnya misalnya 8080. Servernya sudah jalan di localhost, portnya 8080. Kemudian kita coba aksesnya. Localhost, portnya adalah 8080. Kalau kita enter sini error ya, not found. Seharusnya ada file index.php gitu ya.
Sekarang coba kita akses. Tadi nama filenya adalah mobil.php. Nah, di sini menghasilkan mobil ini bermerek Toyota dan berwarna hitam. Kemudian dia mengirimkan baris baru ya, ditandai dengan perintah BR tadi ya. Perintah BR. Sini ada BR ya, garis baru. Mobil ini bermerek Toyota berwarna hitam. Kemudian objek yang kedua dengan nama variabel atau nama objek mobil 2 itu akan menampilkan mobil ini bermerek Honda dan berwarna merah. Nah, jadi ini adalah contoh codingnya ya. Di sini kita membuat kelas mobil, kemudian membuat data atau variabel atau properti yaitu merek dan warna. Kemudian di sini kita membuat konstruktor. Di sini akan mengisi nilai properti daripada kelas ini dengan konstruktor yang ada di kelas ini berdasarkan parameter ketika suatu kelas itu dibuatkan instannya ya. Jadi di sini keywordnya adalah new mobil. Kemudian di sini ada parameter pertama dan parameter kedua. Parameter pertama dan parameter kedua ini akan mengakses metode construct. Kemudian dia akan mengisi properti yang ada di kelas ini. Kemudian setelah kelasnya kita berhasil instant, kemudian akan mengakses metode yang namanya adalah tampilkan info. Jadi setelah kita berhasil membuat coding ini, kemudian kita jalankan di browser. Setelah dijalankan, kita akses ya. Pertama tadi localhost. Di sini tadi kita setting portnya adalah 8080. Kemudian kita akseslah nama kelasnya ya. Nama file daripada PHP tadi adalah mobil.php. Setelah kita akses localhost portnya 8080, kemudian slash mobil.php, kemudian enter, akan menghasilkan coding ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini adalah contoh sederhana bagaimana OOP diterapkan dalam PHP. Nah, Anda bisa melihat bagaimana kelas digunakan sebagai cetakan untuk objek dan bagaimana objek dapat memiliki properti dan metode yang berbeda. Di video-video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas konsep OOP yang lebih lanjut ya, seperti inheritance, polymorphism, dan interface. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.